Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Bobol 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Halo, ketemu lagi di podcast Selesai bareng gue Panji Suryono. Ada juga Hanif Tamrin, masih juga ada Justinus Laksana. Lagi sibuk main game sekarang, jadi anak game sekarang. Iya gila main game mulu kok. Gila dia kayak ngerti aja. Sampai dia cuman dia nih pandit yang suaranya dijadiin game. Ya. Dibayar lagi. Iya. Iya ada voice pack anjing. Iya. Ada coach yang mau gratis juga, yang penting exposure. Gue gak ada yang gratis. Dia juga yang cuman ada dia yang ada di iklannya PUBG dulu kan. Iya anjing gue gak ngerti lagi. Itu pasti gede tuh. Cuma ngomong katro gitu dibayar anjing. Cuman dia ya. Iya. Ya ketemu lagi pastinya buat para dopot saya yang ada semua. Dan walaupun hari ini kita tayang di YouTube, tapi tidak ada bintang tamu ya, karena memang ini lagi episode kita bertiga lagi pengen nostalgia bertiga aja. Tapi bertiga udah lama nggak ya? episode berikutnya ada bintang tamu. Yoi. Dan bintang tamunya requestannya Justin dari lama. Wah, ini LM dong, LM. Luna Maya. Logam mulia. Ya kan dia udah iyain. Kemarin dia ke Bajo. Iya. Jadi gak pas waktunya. Jadi di minggu depan Kamis. kita pastiin lagi gitu Kamis depan. waktunya dia. Tapi dia udah okein coach. Itu siap mas Oke lah. gitu. Semoga cocok waktunya ya. Gue tampil di dia juga. Iya. Di program dia. Dia yang minta, jarang loh dia minta. Jarang Dia minta lu dia namanya. jarang minta orang loh ya. Iya. Tapi ntar ada itu diikutin sama Maxim Botier ya. Gue sih maunya Susan Bakhtiar tapi Ya udah, itu kan susah. dia di luar negeri kan? Di sama Hong Kong dia. dia. Oh, di Hong Kong ya. Tapi dulu Ji, lu ini enggak zaman angkatan kita Ji. Iya. Luna Maya itu adalah Wah, top wanita yang Iya sih. semua orang tuh Iya. Iya. gebet lah. iya. Kayaknya kalau lu bisa kenal aja, nggak perlu Iya. pacaran ya. Iya. Kenal aja sama lu mana anjing lu keren banget deh gitu. Iya, bener. Iya dong, Maya. iya dong. Iya. Namanya tuh kayak apa ya? She's out of my league lah ibaratnya. Ah, itu. Susah itu udah. Nggak your league, not mine. Anjing. Ya, anjing. Ya maksud gue levelnya tuh anjir. Jangan bandingin league lo Padahal sama umurnya kan league gue gak terlalu jauh ya dari kita ya. Ya. Beda 2 tahun 3 tahun kan. Benar. Dia anak pernah juga sekolah di negeri gitu kan, di Texas. Jadi emang sebenarnya circle-nya gak terlalu jauh. Cuman levelnya emang terlalu jauh dari gua. Zaman dulu gue mikir sama-sama anak Jaksel ya. Iya. Nah, tapi kalau kita bandingin sekarang, Ya. sosok Luna Maya, itu siapa kira-kira yang dulu stop itu dan semua orang sekarang- pengen siapa ya sekarang? Susah sih sekarang menurut gua, sekarang banyak banget nih. Terlalu gampang untuk jadi famous sekarang menurut gua. Jadi susah. Kalau dulu kan nggak ada Instagram, nggak ada TikTok. Orang tuh bener-bener fokus di TV, gitu kan. Dan namanya dulu kan waktu selain dia jadi model dan juga aktris. semua Ji bintang video klip. Iya, bintang video klip juga. Iya, main film. Nah, Gila. sama dulu kan yang kerennya tuh adalah dia main iklan Lux kan. Dimana dulu yang Oh sambut iya. semua tuh, semua tuh. Siapa Tamara Beli Jet Ski, terus juga Vira Yuniar, ada si Luna Maya, ada 2 orang lagi menurut gua anjing keren. Sama dia host ini dahsyat. Ada Syat abis itu sama Raffi dan lain-lain. Jadi emang luar Siapa biasa ya banget. menurut lo coach yang apa levelnya? Mana gue tahu zaman Nah, sekarang. Nah, lo enggak ya? Terlalu banyak sekarang memang. Banyak dia- Enggak ada gitu Ji yang spill 1-2 nama Nggak gitu, ada. yang top of mind menurut lo. Banyak banget menurut gua. Jadi gua udah gak bisa melihat cuman menyusut 1-2 orang. Jadi menurut gua kayak anjing semua orang Emang lo followersnya dikit-dikit udah berapa kelihatan juta. kan Panji banyak banget. Berarti kan Enggak. banyak aja yang di like sama dia. Banyak yang gitu. terkenal. Tadi gak spesifik gue suka sama orang. Kalau misalnya kalau dulu kan mungkin ngeliat lu namanya eksklusif gitu. Kayak anjing Woman Crush lah. Atau Dian Sastro dulu ya. Yang bener-bener Dian kayak anjing. Sastro dulu Ya ya. kan lu bener-bener dia keluar ADC. Gila banget tuh Dian Sastro hype-nya. Kalau namanya kan versi yang mukanya blasteran. Kalau Dian Sastro yang Indonesian local pride-nya lah. Secara dari sisi wajahnya yang memang Indonesia banget gitu kan. Oke, tapi kalau ngomongin bintang tamu nanti pastinya kita tunggu mungkin jadwal Luna Maya. Ya. Semoga cocok ya, karena ini permintaan langsung dari Coach Justin. Bintang tamunya Luna Maya. Oke, dapat saya dan juga ini kita ngobrol-ngobrol soal kasus yang agak serius ya. Soal PHK. PHK yang meningkat drastis walaupun memang ini ada cerita lama sebenarnya. PHK memang kerap menjadi masalah buat kaum buruh ataupun kaum pekerja, dan sekarang ini PHK di Indonesia meningkat drastis saat ini. Karena Jumlahnya Kementerian Tenaga gede Kerja banget atau Kemenaker mencatat 46.000 pegawai terkena PHK dari awal Januari hingga Agustus 2024. Dan ini nggak pandang bulu, ada di sektor-sektor yang bahkan yang tadinya nggak kelihatan akan melakukan PHK, tapi juga ada juga sektor-sektor yang ternyata wah bisa juga PHK nih kantor-kantor kayak gitu kan. Gimana nih? Lo kan sebagai korporat sekarang, apakah mulai terasa imbasnya? Kan lo punya kantor sendiri sih soalnya ya.
Lu pernah di PHK nggak lo? Belum sih gue, alhamdulillahnya. Alhamdulillah gue juga belum. Iya. Nyaris gue. Gue uniknya kemarin gue habis raker di grup gue kan, Ya. gitu habis raker, ngundang salah satu direksi BCA untuk present terkait landscape ekonomi dunia, gitu kan. Nah di situ dia ngasih insights bahwasannya memang gue pribadi nanya soal ini. Ada satu generasi middle class yang hilang, banyak banget jumlahnya yang hilang, hampir 9 juta kalau nggak salah gitu. Gimana impactnya terhadap growth dari perekonomian gitu. Dan kalau dilihat juga memang growth-nya tuh tipis gitu. Dan itu tergantung sama banyak hal. Nanti kayak gimana kebijakannya Prabowo Gibran, terus kayak gimana siapa yang kepilih nanti di Sebagai electionnya US. Oh United iya States juga yang imbas ke menang siapa, ekonominya. ke ekonomi dunia. Ya. Terus surplus di Cina surplus produksi di Cina tuh udah ditinggalin yang industri-industri kayak tekstil yang apa, mereka udah mulai beralih ke industri yang ramah lingkungan kayak EV car atau apa. Dia mulai beralih ke, nah itu ntar semua berpengaruh gitu. Nah, cuman yang paling berpengaruh adalah bagaimana begitu banyaknya fresh graduate ataupun usia muda produktif yang harus diabsorb oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam hal ini masuk ke birokrasi. Ya. Nah, kan ada penambahan kementerian katanya. Betul. Nah, jadi tuh tenaga yang diabsorb justru adalah di birokrasi. Yang lo tahu kan kalau birokrasi itu produktivitinya kan nggak baik. Maksudnya gini, lo digaji sebagai PNS, spending power lo juga nggak gede. Iya. Karena kan gaji lu sebenarnya ya banyaknya ditunjangan apa segala macam. Betul. Jadi lu udah fix kan gitu. Kecuali lu korupsi ya gitu. Ya. Nah, sementara kalau absorption tenaga kerjanya tuh di industri-industri yang misalnya di tambang atau misalnya di tech gitu atau yang lain yang secara produktivitas tinggi, lo dapat gaji gede, jadi spending lu juga gede, jadi ekonominya naik gitu. Nah itu yang nggak dilihat bisa kejadian. Nah maksud gua mungkin ini salah satu dari dampak itu kan regulasi makin banyak ya. Gua merasa sih kayak gua sebagai orang normal, gua punya penghasilan, pemotongan pajaknya banyak banget Ji. Ya sekarang pajak Iya, makin banyak ya. gua pajak penghasilan gua kena. Kalau gua THR, gua ngerasain tuh di THR dan bonus tahunan. Gua tuh selalu dari awal gua kerja di Shopee sampai sekarang, gua tuh selalu pasti penilaian tahunan gua tuh pasti paling bagus. Minimal gua dapat 2-3 kali gaji. Kalau misalnya 2-3 kali gaji itu potongannya bisa sampai 25% kan kalau bonus kan. Iya benar. Lu bayangin itu Gede bisa potongan pajak bonus gua. Gede banget sih. Itu tuh bisa anjing bisa beli Louis Vuittonnya dia berapa biji kali itu. Iya. Nah lu bayangin potongannya tuh gede banget Ji. Terus udah gitu gue dipajak lagi PBB, gue dipajak lagi mobil. Gue punya 2 mobil progresif lagi. Jadi tuh appetite-nya makin lama kan makin appetite spendingnya makin turun ya. Dan orang yang ngasih kerjaan kan dikasih tapera lah, dikasih inilah. Sekarang banyak banget ya. Gue sebagai pemberi pekerjaan dikasih ini begitu banyak ya, ujung-ujungnya kalau ekonominya nggak growth ya layoff gitu. Pajak makin banyak, makin naik, harga-harga makin naik, tapi gaji nggak makin naik. Nggak makin naik gitu. Yang susah ya. Gimana Coach lu melihat fenomena PHK ini semakin drastis, dan kalau kita mungkin Ntar lu nggak pernah di PHK kan? Nggak pernah lah dia. Coach. Nggak pernah. Ya kan? Gue itu kan mengalami beberapa generasi ya. Jadi fenomena kayak gitu itu udah berkali-kali gue alami. Dan mau di Belanda mau di sini pasti ada penurunan ekonomi, PHK naik lagi. Tapi gue nggak pernah mengalami hal yang kayak begini. Dalam arti lu kena PHK karena gue selalu menempatkan diri gue nggak mau tergantung sama orang. Maka dari itu gue selalu bilang, lu mau kerja PNS di Belanda lah contoh, nggak gampang dipecah juga. Jadi semua cari nyaman. Nah ini yang gue bilang salah. Cari zona nyaman itu salah. Karena lu harus sadar bahwa lu mau di perusahaan besar mau apapun, lu bisa kena PHK. Benar. Artinya you have to take care of yourself. Kalau kita lihat di sini, kalau nggak salah, beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas di podcast selesai. Antara Gen Z itu ada 9 juta yang nganggur. Itu juga kan? tuh ya. Ya gue masih inget itu, 9 juta nganggur. Sekarang yang mirisnya middle class turun. Betul. Kita gampang nyalain ini pemerintah, nyalain itu enggak. Lu harus ngaca dulu.
apa yang lu pernah lakukan sampai ini bisa terjadi kayak begini? Karena ada kaitannya dengan ekonomi. It's very easy untuk kita tuh komplain. Dan ini yang gue lihat dilakukan oleh banyak Gen Z. Terlalu banyak komplain dan mintanya terlalu banyak. Bahkan gue sempat bilang juga di salah satu video Just Life gue, kalau lu udah dapat kerjaan, lu keep it. Kalau lu nggak suka, lu terima aja. Karena kalau lu pindah kerja, belum tentu lu suka juga. Yeah. Mau sampai kapan endingnya? Kecuali lu berusaha wira swasta. Nah, nggak semua orang bisa bisnis sendiri. Wah itu Nggak beda. semua orang. Lu Beda. mau jualan pisang goreng lah, jualan apalah. Nggak semua orang Gampang, bisa. Iya. Iya kan? Benar. Cuman lu harus lebih fleksibel. Iya. Maka dari itu angka yang kayak begitu lu bertanya. Ini gue kasih satu kasus ya. Adik gue. Suaminya waktu itu mau bisnis biodiesel di sini. Dipersulit. Iya pasti. Dipersulit man. Pindah ke Thailand kan akhirnya. Lebih gampang. Lebih gampang. Ya. Nah, kok bisa? Kenapa salah satu case kedua? Nike kan pernah di sini. Ya sekarang nggak Pindah ada. Ke Thailand. Thailand juga. Kenapa? Banyak demo, banyak aturan, banyak ini, banyak itu. Belum pemerintah minta izin dan lain-lain. Iya. Jadi malas orang invest di sini. Padahal pada saat mereka invest itu Memberikan lapangan pekerjaan. memberikan lapangan Iya. pekerjaan. Iya. Nah, kalau udah mepet gini, baru teriak-teriak. Ya. Baru kita teriak-teriak. Sebenarnya sebelum, ini kan kembali antara mencegah atau menyembuhkan. Sekarang Iya. udah masuk level ke menyembuhkan, which is Iya. very bad. Yang lu harus lakukan adalah mencegah. Biarin aja mereka datang, jangan minta terlalu banyak. Iya benar. Lu harus kasarnya bersyukur lah kalau lu dapat job dan lain-lain. Iya. Ya ini kan berarti gerasa banget ada kelesuan dalam perkembangan ekonomi ya. Akhirnya ada layoff. Berarti ini di satu sisi juga terutama buat generasi muda. Kan banyak banget yang sering banget gampang resign. Gampang resign. Karena Betul. aduh ini nggak sesuai passion Betul, gue gitu. betul, Iya, betul. kan? Iya. Aduh Betul. ini kerjaannya kok susah berat banget ya gitu. Iya. Ya, Atau betul. cuman karena aduh ini seniornya udah nyinyir sama gua dari awal. Iya, gitu betul, kan, ya. Jangan betul. gitu ya. Jadi mau gue selalu bilang kita itu hidup di dunia yang tidak sempurna. Iya. Benar. Jadi lu harus belajar menerima hal yang lu nggak suka. Betul nggak? Gue 3 bos pertama gue anjingnya seanjing-anjingnya. Lu, gue mengalami itu. Iya. Di mana atasan gue menurut gue ya lu tolol. Ini Panji Lu kenal. nggak sepinter gue. Maka dari itu pada saat itu terjadi, mending gue yang keluar. Iya. Ujung-ujungnya gue lebih happy usaha sendiri dari Iya. dulu kan. Iya. Nah freelancer ini kan kayak usaha sendiri juga. Betul. Gue punya PT, gue bayar pajak kok. Iya benar. Iya kan? Iya. Ya kenapa? Karena gue nggak happy di situ. Nah, lu bisa nggak usaha sendiri? Pada saat lu nggak bisa, ya lu harus terima. Nah, iya itu ya. Jangan Lu- banyak ngeluh, jangan banyak Iya, komplain. jangan banyak ngeluh, jangan banyak komplain. Lama-lama Lu harus punya- terima apa yang lu punya. Lama lo nggak bisa keluar dari zona nyaman dan punya mental kuat untuk bisa Iya. nggak kerja sama orang lain Dan gitu kan. dan hidup gue itu nggak gampang loh. Orang sekarang lihat gue gampang, hidup gue itu nggak gampang. Itu benar-benar goes ups and down. Tapi Iya. gue tahu kapasitas gue. Pada saat gue ngedrop, itu salah gue bukan salah orang lain. Iya. Gue bangkit lagi. Nah, ini kaitannya juga ada data statistik kemarin yang diumumkan. Ini menurut gue sangat shocking ya. Iya. Itu jumlah middle class atau kelas menengah itu turun hampir 9 juta gitu. Dan ini mengkhawatirkan kenapa? Karena definisi dari kelas menengah dulu ya. Iya. Menurut badan statistik apalah gitu. Terminologi dari kelas menengah itu adalah orang-orang yang bisa melakukan spending atau pembelanjaan Ya. setiap bulannya ranging between 2 juta sampai 9 juta rupiah per bulan. Belanja Jadi, doang. Belanja doang. Ya. Bukan pengeluaran Ya. ini ya, pengeluaran bulanan gitu ya, Ya. enggak gitu. Jadi orang-orang yang bisa belanja untuk dirinya
antara 2 sampai 9 juta. Itu terminologinya. Nah, Iya. berarti gue masuk middle class nih. Iya, Gue pasti. Sama, gua juga. Gue 3 juta. juga. Gue mah menengah ke bawah kalau gue. Kalah, citai. Gak mungkin. Gimana? Ya kalau lo menengah, gue menengah ke bawah. Iya, anjing. anjing. Middle class. Enggak, Justin gak masuk nih pas ini. Middle class gue. Enggak. Nggak mungkin Lah, lah. lu ya udah, Justin 8.999. Ya dong, ya dong. Bener. Gua beneran, gua itu sebulan cuma 3 juta. Gua naik KRL masih. Ya, kalau ngisi bensin tuh gue pirit-pirit. Kan dia bilang gue Yahudi, 500.000 Itol. Gue tuh beran makan doang. Dan sekarang gue lagi diet Ji, gitu kan. Jadi gue sebulan cuma 3 juta. Tapi ini yang mengkhawatirkan adalah karena kan sebenarnya driving force untuk spending dari middle class-nya itu tinggi banget. Tinggi Dan banget. mereka adalah kategori yang mau membelanjakan uang untuk dirinya, untuk kesenangan, untuk iya Gengsi kayak juga kopi, pasti. rekreasi Betul. gitu kan, nonton apa segala macam, konser gitu. Itu yang tiba-tiba hilang. Yang tadinya mungkin selama pandemi ada growth Iya. gitu kan, mungkin karena ada bantuan subsidi terus ada segala macam. Sekarang tiba-tiba hilang. Ada satu bulk 9 juta orang yang hilang gitu tiba-tiba. Nah, ini yang bikin appetite ekonomi juga jadi tersendat gitu. Nah, lo sendiri ngelihat ini hilangnya middle class yang segitu banyak, ada concern nggak coach dari lo? Kenapa mungkin mereka tiba-tiba turun dari middle class tiba-tiba turun jadi Jadi lower class. Concern ini gue kaitkan, gue kan belajar politik ya. Ya. Jadi salah satu yang concern gue adalah pada saat kemampuan ekonomi masyarakat, sebagian dari masyarakat menurun. Mereka itu cenderung bisa dimanfaatkan oleh faktor-faktor politik yang lain. Contoh kalau di Belanda ya, ini sangat kelihatan. Ekonomi menurun, Belanda itu mengalami begini. Dari zaman gue itu berkali-kali. Pada saat ekonomi menurun, sayap kanan naik. Sayap kanan itu yang ekstrim itulah. Itu sayap kanan, itu dialami Belanda sekarang, alami Perancis sekarang, Hungaria, dan beberapa negara. Pada saat ekonomi bagus, sayap kiri yang naik. Ya sama kayak Inggris juga pas Brexit kan itu sayap kanannya naik. Betul. Nah, ini yang bahaya bahwa masyarakat yang menurun ini, orang yang menurun, yang income-nya menurun, itu kan mencari sesuatu. Mencari tempat curhatan. Gue takutnya bisa dimanfaatkan oleh sayap kanan ini. Oh, ini kalau di Belanda. Ekstremis jadinya. Ya, ini kalau di Belanda. Karena pada saat ekonomi naik lagi, mereka kemungkinan nggak berubah dengan sudut pandang mereka. Karena mereka punya bargaining power lebih gede juga. Sekali lagi ini kalau di Belanda, tapi fenomena ini terjadi di banyak negara. Nah, concern gue di situ. Pada saat menurun, kriminalitas meningkat. Itu ada korelasinya juga. Iya, pasti itu. Okay? Nah, untuk menghindari hal-hal kayak begini, ya lu harus lebih fleksibel, harus lebih bersyukur, menerima apa adanya. I mean, gue lulusan political science, apa kerjaan gue? Pandit bola, jualan sales, jual kertas, jual flooring, lapangan, dan sekarang jadi YouTuber. Gue sering, kalian nggak tahu, gue sering disindir, dinyinyirin sama orang. Tapi itu orang-orang yang nggak mampu, yang sirik, yang pengen dapat apa yang gue miliki, tapi mereka nggak dapat. Justin itu siapa sih? Bukan siapa-siapa. Tapi kok dia bisa begini, dia bisa begitu. Nah, orang kan pertanyakan, kok gue bisa sejauh ini? Kan gak jatuh dari langit semua. Iyalah, 50 juta. Iya kan? Ya seperti yang kita bahas tadi lah, baru aja. Kenapa orang mau bayar gue cuman ngoceh kardus lo, bengkoang lo. Itu kan perusahaan ini kan gak bodoh. Iya. Mereka paham lah value mereka paham value gue. Dan untuk mendapatkan value gue kan gue bangun semua. Betul. Kredibilitas gak cuma dalam satu malam kan. Gak dapat dalam satu malam. Nah, ini kan proses. Makanya gue selalu percaya dalam proses. Jangan dikit-dikit komplain, ngeluh, zaman sekarang ini, itu, pindah ini, itu. Nah, ini yang terjadi 9 juta antara Gen Z. Penonton kita kan banyak yang Gen Z. Iya, pasti, itu maksud gua. Jadi kalau lu nganggur, lu ngaca. Bukan salah orang lain, bukan pemerintah, bukan ekonomi, bukan nothing. Diri lu sendiri. Dituntut lebih Dan kalau lu lulusan ekonomi atau apa, lu kalau perlu Gojek.
Iya. Oh Itu halal kok. Bener. Gojek itu halal atau Iya, atau ojek online lah. Iya, Itu kerjaan halal kok. Kalau lu sementara lu nggak bisa terima dari perlu nganggur di rumah, turunkan ego lu. Ini ego kan. Iya. Sama gue pernah baca lulusan salah satu universitas negeri yang top di Indonesia. Kok gue lulusan ini gaji cuman 8 juta tuh. Anjing ada dalam tuh hati gua. gue. Itu ya dia ngelamar ya, ngelamar kan? ya. Begitu, Anjing dalam 8 juta lu bersyukur lu udah mau diterima ya. gitu Itu loh. gede banget sih buat S1. Iya, buat sebenarnya. S1. Jadi gue kalau sebagai bos, gue kan punya berapa anak buah gue juga. Iya. Gue ambil orang bukan karena ijazahnya, gue lihat kualitas individunya. Setuju, itu benar. Kalau lu nggak punya etika, lu mau lulusan S28, I don't care, lu tetap nggak akan survive. Iya. Itu Nah benar. sementara orang di sini dilihat lulusan mana, Iya. sekolah apa, ini apa, nothing, nggak ada value-nya kalau lu secara individu nggak berkualitas. Iya. Tapi emang kalau secara logika awam ya, mungkin gue dari sisi yang pandangan awam, memang kalau lihat dari trennya dari zaman dulu kan udah selalu kelihatan yang kaum kaya bertambah semakin kaya karena mereka berlingkaran dengan orang-orang kaya, punya proyek bareng dan lain-lain, dekat dengan penguasaan Kekuasaan, ya. dan lain-lain. Akhirnya yang kaya makin kaya, ya mungkin ada juga 1-2 yang mungkin akhirnya jatuh miskin karena mereka bertaruh dengan kekayaannya. Ya. Tapi yang miskin stay miskin, kecuali mereka ada 1-2 yang juga bisa mengubah peruntungan buat Ya. mereka. Nah, middle class ini memang yang selalu menjadi tarik-tarikan. Mereka pasti bertahan, bergejolak di tengah-tengah gimana cara mereka bisa naik. Tapi nggak mungkin mereka juga gampang buat turun. Nah sekarang tantangannya adalah di era yang makin semuanya serba gampang. Iya. Lo bisa dikit-dikit shopping online, lo bisa belanja online, lo bisa lain-lain, bisa lo ngeliat Instagram, lo lihat TikTok di mana orang punya banyak cerita untuk vacation, buat beli ini itu, lo jadi terpancing juga untuk spending. Tadi Hanif bilang, akhirnya dengan kemampuan lo yang hanya menengah, tapi lo pengen punya banyak ini itu seperti halnya udah orang yang menengah ke atas atau bahkan yang udah high class. Dan tantangannya di era sekarang akhirnya ya orang yang menengah yang spending powernya juga bertambah tapi penghasilannya gitu-gitu aja, ya perlahan akan hilang tuh kayak Thanos tuh pelan-pelan. Jadi memang tantangannya di situ. Middle class itu dari dulu pasti tantangannya lo antara lo akan struggling di tengah terus atau lo bisa hilang dalam Iya. sekejap gitu kan. Dan Gitu. biasanya yang middle class ini cepat happy kan? Iya itu Bisa kan. liburan, bisa cicil rumah, Iya, bisa iya. cicil mobil, istri nggak kerja ngurusin anak. Gampang. Ya, that's the fact. Gampang terpuaskan lah ya. Tiba-tiba lu kena, selesai lu. Gitu. Itulah kenapa gue bilang istri gue harus kerja. Nah, gue juga gitu sih akhirnya. Bener. Ya. Karena Hanif you kan never gak kaya, know. jadi gak usah. Anjing. Istri Hanif kan suka ngebantu-bantu Iya, juga iya. gitu loh. Maksudnya. Because you never know loh. Iya, iya. Lu nggak pernah, apalagi zaman sekarang seumur gue 50, gue harus ngikutin. Betul. Gue harus adaptasi dengan perkembangan teknologi dan lain-lain. Gue harus ngikutin, gue harus tahu pasaran gue Gen Z itu maunya apa, seperti apa. Sampai main game loh kan. Sampai main Sampai game. main game. Ngikutin Gen Z. Kalau gue nggak ngikutin, belaga menggurui Iya, iya. karena gue udah senior atau apa, Iya. gue ditinggalin sama pasaran gue. Setuju. Emang itu yang memang menjadi tantangan juga buat orang-orang yang sudah semakin berumur kayak lu ya Coach. Iya. Bahkan gak cuma berumur, gua aja udah di level yang agak males tuh ngulik-ngulik main game yang sekarang udah Gen Z lakuin gitu kan. Iya. Jadi memang tantangannya sekarang sangat banyak dengan era teknologi makin maju. Terus juga era sekarang serba praktis. Jadi memang ini yang membuat akhirnya middle class ini gampang banget tergoda untuk spending power yang tadinya sebenarnya pas-pasan jadi hilang aja gitu aja. Oke, tadi kalau kita udah ngobrol yang berat-berat nih buat para doposa-doposa yang mungkin cukup shock dan kaget, kok gila bahasannya berat banget, tapi ini pelajaran yang bagus buat kalian yang memang juga baru lulus kuliah, lagi dalam ambang susah nyari kerja, atau lagi di kerja awal-awal juga masih dalam struggling, nih gimana nih gue mau lanjut, gue mau cabut, gue mau usaha sendiri, atau gue mau sampilan, ini akan menjadi masukan-masukan yang bisa kalian pertimbangkan. Oke, dan kita biar chill dan relax, kita main games dulu nih, pastinya buat menghibur doposa-doposa, kita akan main tebak judul film dari gambar. Oh jadi ini kita ngegambar nih ya. Jadi kita gambreng. Anjing, jelek banget gambar gue. Anjing gue juga nih. Gue cuma tahu gambar bulat-bulat sama panjang itu. Ya, Kita gambreng. kita gambreng satu yang beda, dia yang gambar. Ya yang Enggak, menang jadi ya. game master. Game Ya. master Ya, tuh kasih oke. clue. Ya.
Jadi bertiga akan Yang gambreng. ngegambar satu atau dua? Satu lagi nebak. 2 orang akan jadi peserta. Oh, yang game master ngegambar. Gambar doang asik lo. Jadi 2 orang yang menang sweet atau gambreng akan menggambar clue-nya. Sebenarnya 2 orang yang Udah nggak Justin menang sweet aja ngegambar akan lah. jadi peserta. Biar ketahuan dia gambarnya bagus apa enggak. Gak usah gambar tadi bilang gue di 4, gue pasti menang. Ayo gambreng. Ayo anjing. Bim Palayum gambreng. I told you. Anjing beneran dia yang gambar. Kan Ya gua gak apa-apa lah. bilang. Gue juga gak akan gambar Ya, soalnya. kalian lihat ya nggak ada di 4-4an ya. Gak bisa gue. Ini mah gua ini. Gue sambil ini nih login apa namanya. Ntar gue nggak tahu filmnya gimana. Nanti kasih tahu. Kan ada di situ ada. Kan ada di situ coach. Ya kalau gue belum terlihat nonton. Ya kan dari kata-kata, Kata-kata. bukan gambar. Oh. Itu dari judul filmnya. Oke. Feeling gue gak enak aja. Ini pasti ngadi-ngadi nih gambarnya nih. Anjing. Pokoknya kalau gue sama Hanif gak bisa negak, yang salah yang gambar anjing. Iya udah fix. Kita lihat dia tuh ada sebenarnya Bisa kasih lihat. ada darah seninya atau enggak gitu kan. Gue gak ada darah seni sama Anjing sekali. gua. taunya pas keluar-keluar bagus anjing. Nggak boleh ada kata-kata Coach ya. Tidak boleh ada kata-kata, itu dia peraturannya. Ada Marsman, ada Mage, ada Tank. Panji lagi belajar main game. Panji lagi Susah belajar nih main karena game. ada. Nantilah masih ada 1 jam kan sebelum live. Ya, kita lihat apakah gambarnya. Ya elah nih mah 2 jam anjing lama. Oh dia perfeksionis Ji, dia perfeksionis. Orang kan kayak ini kan lo tau lah seniman Van Gogh kayak ini ya. Iya benar juga. Justin Van Gogh. Tapi sambil nungguin dia kita nostalgia dulu Ji. Kita zaman-zaman kita dan masih kan sampai sekarang Apa? memulai sebagai middle class kita nih. Wah. Gaji-gaji lu apa spending lu kemana Ji? Kosan, gue sih kosan Ji. Habis gue bensin gue dulu. Bensin Gue karena dulu kan sempat awal-awal Oh, lu ada rumah sih di sini ya? Oh iya kan gue Gua kan tinggal lihat. Gue perantau. masih numpang sama orang tua. Iya. Masih numpang sama orang tua. Gue bawa mobil dulu salahnya. Oh, Tapi lu ada memang- mobil. Dulu Udah. Nah, ini mau apa Mbappe anjing. Kenapa ada muka lo semua anjing itu? Ini clue. Ya muka lo nomor 28 tanggal lo mobil. apaan anjing? Harus pintar pun. Use your fucking brain. Tapi boleh. Peserta cuma bisa nanya ini film luar negeri atau dalam negeri. Oh gitu. Oh, enggak, harusnya satu-satu dong yang nanya. Ya gantian. Gantian nanya biar Enggak, satu-satu pertanyaan masing-masing. Ya oke. Ayo. Udah. Ayo Ji, lu dulu Ji. Film luar negeri apa Luar negeri. Oh. Genre-nya action bukan? Action. Ah. Oh. Apa ya? Oh. Ntar lu. Apaan ya? Gua dulu. Apa? Fast and Furious. Salah. Anjing. Anjing. Apa lagi dong? Clue nomor 28. Terkait balapan bukan? Enggak. Enggak, lu gak boleh nanya kan nggak boleh pertanyaannya nanya. sekali. Oh, sekali. Anjing lo. Ntar lu. Enggak Ini ada. gak boleh ada clue lagi nih. Gak ada, udah lu tebak sekarang. Belum udah 3 clue. Udah nih kalau misalnya salah udah kita salahin dia. Orang dia aneh cluenya anjir. Gak tau gue Need for Speed. Apa? Enggak. Apa? Apaan itu? Ini apa ada kura-kura ninjanya anjing? Di atas apaan? Apaan? Oke, gue 1 clue ya. Ya. Ah. Ini gue. Anjing, kenapa ada elunya anjing? Film apa ada elunya? Ntar lu. Ini clue bukan ada guenya Iya pintar. tahu gue lagi berusaha. Bodoh emang tolol temen-temen gue. Goblok temen-temen gue. Serba salah. Enggak. Iya, anjing. In this case, clue-nya lebih lu harusnya tahu. Lu masih 50-50. Ntar dulu. Ini film kan? Film, semua film. Anjing film. Itu ya, gitu kan. Ya, itu. Udah nyerah. Lu juga gak bisa Lupa lu. gue, gak tau. Bukan gak lupa lu, gak ada lu. Ayo apa? Ya gak tau dah. Oke. Kira gue. Ya. Jawabannya Bad Boys.
Benar. Kan bad boy. Nomor punggung bola gue kan 28. 28 tuh apaan? Bisa jadi apa anjir? Dia tahu. Gue tahu nomor punggung lo. Dan Enggak, cuma hubungan sama Anjing. mobil aja. Enggak, tar kan dulu. ada. Lihat Ini keluar agak sedikit menyesatkan bad boy Ya naik itu mobil. maksud gua. Emang kenapa Nggak ada mobil mobilnya. anjing? Harus sedikit Kalau menyesatkan. tadi gambar menyesatkan. Lo gambar pistol, orang udah tahu bad Ini boy. 28-nya gue puterin. Lu tahu kalau nomor punggung gue namanya Iya, bad boy. Cuma tuh gue mikirnya tuh nomor mobil jadinya balapan yang ada Enggak. nomor 28. Halo liatin gambarnya, Tolong kasih lihat gambarnya. Gambarnya anjing. Gimana gue tahu tuh film bad boy coba, woi. Bad boy kan naik Porsche ya? Iya dong. Enggak. Ya, semua film juga ada naik mobil kok. Kagak, ini Nggak ada. Porsche. Ini Ya, Porsche. anjing. Ini yang gue bingung ya. Itu gambar manusia. Gue pikir dia gambar alien anjing. Itu gue pikir gambar kura-kura ninja awalnya anjing. Bangsat. Kalian emang goblok Mana ada anjing bad Ayo boy. next. Ada mobilnya. Gue pikir Oke. Mbappe Bad boy ada gitu. Porsche man. Iya cuman maksudnya orang mikir tembak-tembakannya ada 2 orang gitu anjir. Udah. Oke. Berikutnya. Gambar kedua, oke. Gambar kedua. Oke, sambil dia nunggu. Gue Ji. Anjing. Gue kosan Ji. Soalnya gue bayar kosan. Zaman gue. Berapa kosan lu dulu? Nah, Kosan dalam luar? Kamar mandi dalam luar? gini ada 2 fase dalam hidup gue. Pertama kali gue dapat kerja kan gue di Transo. Oke. Nah, gue kosannya tuh sharing berdua. Di Tegal Rotan apa di mana? Tegal Rotan apa di belakang tuh yang Di belakang, Tegal Parang. Tegal Parang. Tegal Rotan mah di Bintaro anjing. Kamar mandi luar. Jadi dalam nggak ada AC. Anjay. Ya itu gila banget itu Ji. Buka kamar udah mentok sama kasur Ji. Anjay. Itu parah banget. Nah terus naik tuh gua jadi yang AC. Jadi 750.000 tuh kalau ya, nggak dulu salah. masuk ya, segituan Segituan. lah. Jadi setengah gaji gua tuh habis buat kosan doang Ji. Nah enaknya dulu gua di drama Ji. Jadi gua makannya kan selalu di kantor kan. Nasi kotak sama biasanya buffet. dapat. Kalau di drama enaknya gitu Ji. Oh. Di departemen drama tuh ada buffet Ji. Hmm. Gitu. Jadi enak kenyang gitu Ji. Makanya gue milih di situ. Enak ya dapat makan. Nah, gue dulu awal tuh gak dapat makan tuh. Jadi gue makannya di dulu kan kerjaan yang benar-benar murni pegawai tetap gue ada di MNC dulu kan. Ya dekat nyari makan yang itu di bawah rel kereta, yang warteg-warteg yang 10.000 udah harus kenyang dan lain-lain. Gaji gue dulu pertama tuh berapa ya? 1,8 gaji pokok tambah tunjangan 400.000 jadi total take home pay-nya 2,2. Sementara bensin gue dulu naik mobil tua Mercy C200 tahun 96, bensinnya sekitar Udah. 400.000, 1,6 lah. Jadi udah sisanya cuman 500.000, 600.000. Oke? Ya. Gambar kedua, film kedua. Ini dia. Tadi dulu apaan tuh? Anjing gampang ini. kuburannya anjing. Tapi apaan nih ntar. Rumah-rumah. Oke. Boleh satu tanya? Boleh. Ya satu-satu lu Ya, dulu. Oke. Terinspirasi dari True Story gak? Gue nggak tahu. Anjing gimana nih? Kayaknya sih fiksi nih. Fiksi. Atau mungkin terusnya nggak tahu gue. Oke. Ini film Indonesia kan? Iya. Anjing. Oh Indonesia lagi anjing. Gua tebak ya. Apa? Kuntilanak. Ya tai apaan? Gak bisa jadi begitu. Lah iya dong. Gak ada film kuntilanak doang. Gak ada. Salah. Ada film kuntilanak Ada ya? anjing. Kan banyak kuntilanak apa perawan. Ya, itu mah lu bayangkan Salah. inspirasi lu. Apa Ji lu? Ji? KKN Desa Penari. Tai banget pokoknya. Gak usah soal gitu kok anjing. Salah. Lu tau gak? Ini kayak ondel-ondel anjing. Gambarnya kayak Apaan, bukan hantu anjing ondel-ondel. Ada rumah-rumahnya. Apaan? Ini Ada bener hantunya. sumpah dia gambarnya kacau banget anjing dari tadi. Pengabdi Setan. Iya. Bagian mana anjing itu? Liatin gambarnya. Buktinya dari awal tahu kalau ini setan. Tar dulu. Di rumah. Ah, itu rumah apa hubungannya sama pengabdi setan aja? Panji tahu, lu aja blow on. Panji. Kan ada rumahnya yang jadi sekarang jadi tempat wisata itu kan, yang daerah mana tuh ya? Iya, bener kan? Itu gua agak nggak. Iya sih, buktinya Panji tahu. Lu Lu aja goblok. Lu ngapain lu bisa jawab orang itu kagak nyambung gambarnya anjing. Kalau yang tadi emang udah ngadi-ngadi tadi anjing apa? Ada Kagak. mobil Bad Boys. Ada juga Oh orang. iya, ini
Ini kalau nggak tahu lu goblok nih serius. Semuanya aja nggak Nggak, goblok. gambar lu kagak Ini, Nggak sekarang bener-bener gambarnya nggak ada clue-cluenya Bener anjir. Justin Van Gogh lu anjing. Iya. Absurd gambarnya anjir. Wah kacau banget Ji. Lu ngapain lu bisa nebak lu main cuma nebak doang Enggak, tadi kan? karena rumah-rumah kan rumah itu kan Enggak apa hubungannya rumah-rumah sama pengabdi Lah, aja. kan rumahnya di apa yang jadiin tempat wisata itu, yang isi ibunya yang pakai lonceng itu loh. Nah, my friend. Esensi dari permainan ini, gambar itu untuk ngasih clue. Iya, gambarnya kan ada setan, pasti berbentuk Enggak, cewek. Setan itu oke lah. Cewek. Gua terima setannya. Rumah sama pengabdi korelasinya apa, Ji? Ya, karena di filmnya itu banyak rumah-rumah. Itu jadi gue ngeh sama yang rusun yang kedua kan. Pengabdi setan yang kedua. Kalau yang kedua namanya bukan pengabdi setan ya? Yang di rusun. Enggak Apa, bukan? Enggak, pengabdi bukan. setan juga. Oh, pengabdi setan 2 kan? Pengabdi setan 2. Kan Anjing. lu bisa nebak jadi dia jadi merasa gambarnya Enggak, itu bener kalau anjing. Kalau yang pertama sampah anjir gambarnya. Apa? Itu Taiwan. Enggak, Apa? maksudnya- Mobil ngapain di Enggak, situ Tai anjing? banget maksudnya dia gambarin dirinya sendiri. Ini Iya. gue. Iya. Bodoh amat. Enggak relate sama film anjing. Terus orang beranggapan orang pasti tahu itu dia Iya, gitu anjing. dari gambar itu. Kan gua kasih tahu. Itu Ya, gua- alien, itu maksudnya. Mbappe anjing. Iya. Gua kira Mbappe kura-kura- kayak gitu Gue anjing. kira kura-kura ninja. Gue kira kura-kura ninja anjing. Tai banget tai. Terus ada totol-totolnya anjing di Iya, palanya. botak Maksud anjing. gue tuh apa fungsi totol-totolnya? Nih. Ini kalau lu nggak tahu goblok asli. Itu pasti oke. Ini Patung Liberty berhubungan sama film Amerika pasti ini. Ini film luar. Satu dong. pertanyaan. Film luar. Ya. Tanya dulu. Film luar ya? Ya. Iya. Ya. Eh, Gue lu ngerti kan frustrasi gue? Ini clue macam apa anjing? tentang ini enggak? Tentang Oh, gue tahu. tentang istana Gua, presiden. Satu pertanyaan Gua lu langsung. udah tanya. Gua langsung. Dia tanya dulu. Tentang istana presiden bukan? Apa rumah presiden apa tuh? Bukan. Enggak, gue langsung jawab. Ya. Home Alone. Iya. Bangsat. Si. Dah lu jangan jawab juga. Enggak, tar dulu. Apaan? Enggak, lu ngerti enggak? Lu liatin gambarnya dulu, lu liatin dulu kamera. Rumahnya kosong. Itu ada bocil anjing di bawah. Bener. Ada bocil anjing di bawah. Anjing. Maksud gua tuh anjing. Oh, ini cluenya bocil Iya, iya, anjing. iya, iya. Bangsat. Patung Liberty-nya gue menipu nih. Gue ngerti sih yang kedua New York ya. Menunjukkan di New Iya York. iya iya. Tapi yang pertama kan yang di New Rumahnya York. kan gede. Iya 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 benar ya. Oke lah. Jangan ngatain gue lagi. Oke. Masih kreatif Record dia. penentu. Iya. Ya, gua satu sama ya. Iya. Ya, Yang kalah telepon mantan pacar. Konten, nggak mau. Anjing. Udah kapok gua. Siapa yang kemarin nama mantan pacarnya Panji yang disebutin? Bodoh amat, anjing. Siap Ji. Gua sama nelfon. Gue waktu di versus pertama taruhan kan Mamat kalah. Telepon mantan pacar. Wah panik dia. Baru nikah lagi anjir. Panik. Terus dia telepon dimatiin langsung. Sama kayak gitu gua Ngakak nelfon gua. siapapun yang di handphone kan itu Iya. anak siapa tuh anak marketing anjir. Dia sampai panik nggak diangkat teleponnya. Nah ini terlalu gampang. Gue ganti boleh nggak? Anjing Gua terlalu pilih. gampang. Ini terlalu Enggak, gampang. yang gua bingung ya. Ini kan permainannya tuh harusnya gambar dia tuh ini gampang juga ini. membuat Hei, ya udah. Ya ngapain udah. Menyulitkan yang orang Enggak, anjir. lu tuh Yang ini deh. tadi dalam bayangan dia bikin peraturan sendiri Ji. Yang mobil itu untuk menyesatkan dia bilang gitu. Maksud gua Enggak, lu ini tuh ngapain? permainan biar bisa Biar ditebak gua yang anjing. Hanif. Kan karena lu ngurusnya pasti bilang balapan. Bener kan Iya bang, ketipu? anjing yang balapan. Dia Fast and Furious langsung kan ada mobil kan. Iya, apalagi coba. Gue tuh mikir apa anjing tuh dah. Mikirnya ada soal kalau nggak The Rock, Aneh apalagi banget. nggak sama apa Itu botak. mobil kagak ada fungsinya anjing di situ. Iya bener. Iya. Mobil Porsche, kagak ada gambar mobil Kagak Porsche ada. begitu anjir. Terus pasti tanya buat apa? Ya buat menyesatkan kalian aja kan tai Itu anjing. karena Bad Boys naik mobil anjing, semua juga naik mobil, jagoan-jagoan dimanapun. Softboy juga naik mobil anjing. Iya. Kan sekarang semua orang naik mobil karena ada Grab, ada Yoi, Gojek. itu dia. Yoi, bro. Nih, penasaran nih gambar apa lagi nih Doi nih. Gue juga tuh pas nelpon Enji. Abis Oh itu- iya, yang sama Renji ya. Enji abis itu chat Tapi kalau gua. masih belum lama masih kontak sama dia kan. Kan dia tetangga gua dulu. Oh iya lebih enak lagi Iya. anjing. Gue Makanya. anak net yang kagak begitu kenal. Dia langsung dimatiin handphone gue.
Enggak diangkat. Gue nih kan gue menang nih. Ntar gue request anak net yang mana? Kontel anjing. Gue gampar. Gak ada request. Gak request. Gak ada perjanjian ngomong di awal anjing. International call. Bangsat, Gak ada perjanjian begitu di awal. Aduh. Senang nih motivasi gue tinggi aja. Mau ngekill. Coach, gak usah serius-serius coach, cepetan aja. Buruan. Udah 40 menit nih, belum kita bacain Ayo. komen-komen dari Doposai. Dah. Apaan anjir? Itu Oke, itu pohon atau semangka? oke gue jawab nih langsung. Keluarga Cemara. Iya. Hey! Pohon cemara. Iya. Apa lagi? Udah ada gambar keluarga bergandengan sama pohon cemara. Ya udah. Sih. Anjing. Gue cuma pilih nomor telepon dulu. Ada. Ini tuh bisa jadi semangka. Lo tau nggak? Semangka apaan? Semangka. Mana ada semangka? Itu ada batangnya. Udah nggak ada. Buktinya tahu. Kalau di summer itu kan biasanya semangka dipotong itu tusuk. Enggak Jadi ada. Nggak ada. Di Indonesia Nggak nggak ada. ada, pakai nggak ada. semangka, Ini pakai juga semangka. es juga bisa. Nggak ada. Mana ada anjing. Nggak ada. Nggak. Terus gue menang. Anjir, Panji tanpa nanya udah langsung bisa nebak. Udah paling gampang. Emang gua aja hebat Pantesan gambarnya. tadi dia bilang gampang banget. Iya udah ketebak emang. Elah, ini gue nggak Oke, nonton. Satu itu apa? Garuda di dadaku. Ya. Itu gampang lagi. Tinggal nulis baju ada gambar Garuda udah ketemu. Ya, Harusnya oke. film luar yang itu. Kita bahas Iya. baca komen aja baca komen. Oke, sekarang kita baca. Mau ini nomor telepon dulu deh kita telepon. Udah, Wah, belum sebentar, komen, anjing. Nelpon Parah anak. kalah nggak mau Oke, gitu. kita baca pertanyaan Leopose. Pengen tahu dong selera musik kalian bertiga khususnya Coach lo, R&B, opera, Belanda, anjing. Gue itu suka semua jenis lagu. Iya. Bener-bener semua jenis lagu yang enak didengar gue suka. Tapi kalau gue harus pilih satu, Iya. hip hop. Oke. Hip hop yang jadul tapi ya, hip hop sekarang Yang udah tahun ada. 90-an yang sekarang sampah. Alternatif band 90-an gue. Iya, alternatif ya. Alternatif band 90-an. Gua apa aja sih, tapi gua paling masuk ya paling gampang tuh pop sih memang. Buat gua. Pop 90-an 2000-an awal tuh ya. Hip hop tahun 90-an is the best. Ya, R&B juga sih. Oke, Ini buset. dari Banget. Lava DHF. Susah banget mau tanya ke semuanya. Kondisi saya saat ini sedang bekerja sudah jalan tahun ketiga, tapi merasa stuck, jenuh, bosan dengan pekerjaan. Ini ya, saya mau resign dari kerjaan sekarang, tapi maunya mendapatkan pekerjaan baru dulu sebelum resign. Saat ini sudah berapa kali coba tapi gagal. Percintaan juga gagal terus. Padahal berharap ada kisah percintaan bikin semangat lagi. Umur 27 tahun sekarang, tapi mau nyari yang serius tapi gagal. Apakah ada saran bagaimana biar bisa semangat lagi? Waduh, nih orang sepertinya lagi Di nyungsep quarter, nih, ya. lagi nyungsep Di ya. quarter life crisis juga nih kan 25 27. Orang kayak gini harus kita bantu. Betul. Lu harus percaya dengan the law of attraction. Nah, Wih. Artinya kalau lu berpikir negatif terus ini itu, lu akan mendapatkan hal yang negatif. ya. Kalau lu berpikir positif, lu akan mendapatkan hal yang positif. Ya. Ini kebetulan baru kita bahas bahwa resign itu nggak gampang. Ya, Betul. Nggak ada lu ngelamar ke satu perusahaan yang terkenal, gak bagus, gaji gede. What makes you think lu akan nyaman di situ? Iya. Nggak tahu juga. Iya. Lu harus punya daya terima yang lebih besar. Itu yang harus tingkatkan. Acceptance. Jangan dikit, ya. Kecuali ini yang gue selalu tahu bini gue ya. Dia itu dalam karirnya dari lulus kuliah sampai pensiun cuma di 3 perusahaan. Hanya di 3 perusahaan. Iya. 1 agency 8 tahun, Wih. Coca-Cola 4 tahun, Danone 19 tahun. Anjay, 19 tahun. Dedikasi. Lu pikir nggak pernah komplain? Sering komplain juga. Iya, pasti Ada lah. masa-masa benar-benar di mana dia drop dan lain-lainnya. Iya. Tapi gue coba, udah jalanin aja, Ya. terima aja dan lain-lain. Nah ini acceptance, penerimaan lu dengan hal kayak gini. Sekali lagi kita tidak hidup di dunia yang sempurna. Betul. Jadi lo harus bisa menerima hal yang lu tidak suka. Ya. Biasakan menerima hal yang tidak suka. Biasakan menjalankan hal yang lu nggak suka. Kalau lu udah biasa itu, semua akan jadi positif. Lu akan dapet cewek yang cocok sama lu. Wah, itu bener law of attraction itu penting ya, karena kalau misalkan lo juga udah bisa mengupgrade diri lo, modifikasi diri lo menjadi orang yang lebih step up lagi, naik level up lagi, pasti
ujung-ujungnya cewek itu akan datang dengan sendirinya kok. Iya. Mungkin memang Nggak perlu dicari nggak perlu cewek gitu itu. ya. Ya dicari bisa, cuman maksudnya Nggak bisa dicari cewek Ji. bukan, maksudnya lu juga tetap harus berusaha coach. Nggak bisa lu diem di rumah doang, lu tiba-tiba ketemu cewek kan nggak mungkin kan. Lu tetap harus mulai duluan untuk ngajak kenalan. Kalau dikenalin sama Oh, iya, orang iya. baru lu usaha. Iya, iya, Cuman lu nggak usah ke klub atau Iya, ke iya, mall maksud untuk gue itu. nyari-nyari. Kan orang zaman sekarang begitu. Iya ya, sekarang bisa nikah lewat medsos saja bisa nikah sekarang kan. Ya. Ya itu ya dari Wan Kurniawan 04. Mana? Ya. Simpel aja coach, jika timnas masuk Pildun 2026 apakah akan nazar atau giveaway gitu? Waduh, giveaway. Nazar. Lah nih. Udahlah, kalau timnas masuk artinya gue happy, kalau gue happy kalian happy, udah gitu Ya. aja. Oke, next. Giveaway Ahmad aja. Salman, coach dulu aku hater sekarang domba, ada niatan buka blog nggak? Ahmad Boleh. Salman. Ntar kasih tahu aja akun lu yang mana. nanti Tapi gua gimana dia buka. mau ngasih tahu orang dia lu blok? Iya, iya. Ya lu pakai akun temen lu lah. Hati lo kalau udah sampai Udah lu, dibuka siapa lagi. tadi namanya? Ahmad Salman. Udah DM gua aja. Apa tau biasanya juga gitu. yang udah yang ikutan kuis. Mana ada kena ke dia semua Iya. pada DM gua anjing. Ya udah, Ya. gitu aja ya jalan Oke, tengahnya. itu dia buat dapat saya. Terima kasih sudah ngasih komentar dan juga jangan lupa kalian bisa kirim-kirim request untuk kira-kira bintang tamu siapa yang kira-kira menarik untuk diundang ke podcast selesai karena kita akan tayang setiap minggunya dengan tayangan di YouTube channel. Dan tunggu juga nanti ada episode vlog pindahan. Anjay. Oh iya, mantap tuh. Kita ada vlog pindahan ya. Jadi Ya, kita ya. minggu depan mau pindahan. Doain lancar biar mulai di live reaction Ya. lawan Australia tanggal 10. Ya, studio baru. Studio baru. Kita akan pindah ke studio baru di ruko sederhana tapi Wih, nyaman. itu yang penting nyaman Penting itu ya. nyaman dan kita mampu. Ya. Walaupun bayarnya harga teman ya. Iya, gitu Gak kan. apa-apa. Gak apa-apa, yang penting- teman, nggak yang penting gratisan sendiri. kan. Yang penting udah sendiri gitu, Betul. Ji. Oke? Dan juga jangan lupa untuk memiliki merchandise dari podcast selesai di casual.id, masih ada stoknya di sana dan nanti akan ada muncul artikel baru nih Hanif yang ngurusin ya. Ya, nanti juga di live reaction kita yang bertiga yang ada sama sponsor itu kita akan kasih hadiah ya, ada jersey tanda tangan pemain timnas dan coach Justin, ada tiket Wih, timnas. tiket timnas buat Oke. nonton langsung di GBK. Jadi buat yang belanja ya, nanti nonton kita live reaction di situ. Thank you. Oke, jangan lupa saksikan terus podcast selesai di YouTube-nya Coach Justin atau Justinus Hassana tiap Jumat jam 7 malam. Sampai ketemu. Selesai itu cicilan. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game.